penghiburku di waktuku susah, menara kekuatan di saat ku lemah. Engkaulah Tuhan Yesus, penolongku dalam kesesatan, penghiburku di waktuku susah, menara kekuatan di saat ku lemah. Engkaulah Tuhan Yesus, berseru dan Kau mendengarku. Ku berharap dan Kau tak kecewakanku. Berdoa dan Kau menjawabku. Sungguh Engkau penolongku dalam kesesatan, penghiburku di waktuku susah, menara kekuatan di saat ku lemah. Engkaulah Tuhan Yesus, penolongku dalam kesesatan, penghiburku di waktuku susah, menara kekuatan di saat ku lemah. Engkaulah Tuhan Yesus, berseru dan Kau mendengarku. Ku berharap dan Kau tak kecewakanku. Berdoa dan Kau menjawabku. Sungguh Engkau Allahku. Berseru dan Kau mendengarku. Ku berharap dan Kau tak kecewakanku. Berdoa dan Kau menjawabku. Sungguh Engkau Allahku. Sungguh Engkau Allahku. Sungguh Allahku. Betapa ku mencintaimu, Yesus, Kau kekasih jiwaku. Kau telah ubahkan hidupku
menjadi ciptaan yang baru. Kau telah korbankan hidupmu, darahmu hapuskan dosaku. Yesus, kau selamatkan hidupku. Engkaulah segalanya bagiku. Ku mau selalu menyenangkanmu, ku mau selalu melayanimu, ku mau selalu mengikutimu, untuk menjadi serupa denganmu. Ku mau selalu turuti firman-Mu, ku mau selalu lakukan kehendak-Mu, ku mau selalu setia padamu sampai akhir nafas hidupku. Betapa ku mencintaimu, Yesus, kau kekasih jiwaku. Kau telah ubahkan hidupku menjadi ciptaan yang baru. Kau telah korbankan hidupmu, darahmu hapuskan dosaku. Yesus, kau selamatkan hidupku. Engkaulah segalanya bagiku. Mau selalu menyenangkanmu, ku mau selalu melayanimu, ku mau selalu mengikutimu, untuk menjadi serupa denganmu. Mau selalu turuti firman-Mu, ku mau selalu lakukan kehendak-Mu, ku mau selalu setia padamu sampai akhir nafas hidupku. Hidupku bukti kebaikan, hidupku bukti kasih-Mu, hidupku telah dituntun
agar ku hidup bagimu. Hidupku untuk memuliakanmu, hidupku untuk kenikmatanmu, hidupku untuk melayanimu seumur hidupku. Hidupku bukti kebaikanmu, hidupku bukti kasih-Mu, hidupku telah ditebus agar ku hidup bagimu. Hidupku untuk memuliakanmu, hidupku untuk kenikmatanmu, hidupku untuk melayanimu seumur hidupku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa, ajaib perbuatan-Mu. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa, ajaib perbuatan-Mu, ajaib perbuatan-Mu, oh, ajaib perbuatan-Mu. Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan. Kita jumpa lagi dalam ibadah Eksosia Bible Teaching pada sore hari ini. Mari kita sama-sama menyiapkan hati kita fokuskan pikiran kita hanya kepada Tuhan.
Biarlah Tuhan yang beracara dalam setiap pikiran, perasaan kita, dan kita mau dilawat oleh setiap kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita menghadap Tuhan. Dalam doa kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih buat kesempatan yang indah yang Kau berikan kepada kami Tuhan, untuk terus menikmati hadirat-Mu Bapa. Kesempatan dan kehormatan yang begitu indah bagi kami Tuhan selalu ada dalam hadirat-Mu ya Bapa. Perkenankan setiap kami Tuhan untuk masuk dalam hadirat-Mu Tuhan, menikmati hadirat-Mu Bapa. Biarlah setiap kami boleh diubahkan dan dilayakan oleh Engkau dalam kerajaan-Mu Tuhan. Dalam nama Kristus Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu, mari kita sama-sama nyanyikan pujian Beri Aku Tempat di Hadirat-Mu Tuhan. Sebab kita percaya hanya di dalam hadirat-Mu Tuhan kita selalu aman dan nyaman. Dan hanya di dalam hadirat Tuhan kita boleh merasakan sukacita yang dalam. Mari sama-sama kita angkat pujian ini dengan kesungguhan hati. Beri aku tempat di hadirat-Mu Tuhan. Beri aku tempat di hadirat-Mu Bapa, setiap saat dimanapun juga. Sejak ku di bumi sampai nanti di surga, ku ingin selalu di hadirat hanya Kau Tuhan. Hanya Engkaulah kebahagiaanku, harta abadi, kesukaanku. Ku tinggalkan dosa dan indahnya dunia, agar aku layak di hadirat-Mu. Sekali lagi kita angkat pujian ini dengan sungguh. Beri aku tempat di hadirat-Mu Tuhan. Beri aku tempat di hadirat-Mu Bapa, setiap saat dimanapun juga. Sejak ku di bumi sampai nanti di surga, ku ingin selalu di hadirat hanya Kau Tuhan. Hanya Engkaulah kebahagiaanku, harta abadi, kesukaanku. Ku tinggalkan dosa dan indahnya dunia, agar aku layak di hadirat-Mu. Selalu di hadirat-Mu, di hadirat-Mu, aman dan nyaman jiwaku. Walau kehidupan banyak pergumulan, teduh dalam naungan-Mu di hadirat-Mu. Selalu di hadirat-Mu, di hadirat-Mu, haus dan rindu hatiku. Di setiap waktu dalam hadirat Bapa, perhentianku sempurna. Ya Bapa, beri kami tempat di hadirat-Mu Tuhan. Haleluya Bapa.
hadirat-Mu Bapa, setiap saat dimanapun juga. Sejak ku di bumi sampai nanti di surga, ku ingin selalu di hadirat-Mu. Hanya Kau Tuhan, hanya Engkaulah kebahagiaanku, harta abadi, kesukaanku. Ku tinggalkan dosa dan indahnya dunia, agar aku layak di hadirat-Mu. Selalu di hadirat-Mu, di hadirat-Mu, aman dan nyaman jiwaku. Walau kehidupan banyak pergumulan, teduh dalam naungan-Mu, di hadirat-Mu. Selalu di hadirat-Mu, di hadirat-Mu, haus dan rindu hatiku. Di setiap waktu dalam hadirat Bapa, perhentianku sempurna. Di hadirat-Mu Tuhan, selalu di hadirat-Mu, di hadirat-Mu, aman dan nyaman jiwaku. Walau kehidupan banyak pergumulan, teduh dalam naungan-Mu, di hadirat-Mu. Selalu di hadirat-Mu, di hadirat-Mu, haus dan rindu hatiku. Di setiap waktu dalam hadirat Bapa, perhentianku sempurna. Di setiap waktu, di setiap waktu dalam hadirat Bapa, perhentianku sempurna. Di setiap waktu, di setiap waktu dalam hadirat Bapa, perhentianku sempurna. Di hadirat-Mu kami Tuhan, menyamai kami. Di hadirat-Mu Tuhan,
selamanya di hadirat-Mu, di hadirat-Nya Bapa. Tuhan ajarku jaga hadirat-Mu di dalam kekudusan. Kini selamanya di hadirat-Mu aku berpaling dari hadirat-Mu, tetap tinggal dalamku. Kini selamanya di hadirat-Mu. Tuhan ajarku jaga hadirat-Mu di dalam kekudusan. Kini selamanya di kini selamanya di hadirat kini dan selamanya Tuhan, kini selamanya di hadirat-Mu. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih banyak untuk waktu yang Tuhan berikan kepada kami. Berbicaralah kepada kami pada pagi siang ini Bapa. Tuhan Yesus, bantu hamba-Mu. Roh Kudus, taruh isi hati Bapa di dalam lidah bibir mulut hamba-Mu. Kami semua sangat membutuhkan isi hati-Mu. Kami sangat memerlukan firman kebenaran. Bantu hamba-Mu ini Roh Kudus. Dan kami mau duduk diam, tenang. Konsentrasi, sungguh-sungguh menghormati isi hati Bapa disampaikan. Berbicaralah Tuhan Yesus. Kami siap mendengar. Dalam nama Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, bersama-sama katakan. Amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu. Sekali lagi shalom. Coba berikan senyum kanan kiri dulu. Kita ada di gereja bukan di tenda duka ya. Amin. Oke, baik. Sesi yang kedua ini saya melanjutkan yang tadi, tapi saya karena banyak yang tidak datang di sesi yang pertama, saya akan mereview dari awal ya. Saya diberikan tema oleh Pastor Andri Imam, temanya konflik management ya. Dan saya berikan tema, subtemanya adalah panduan Alkitab dalam mengelola konflik. Panduan Alkitab dalam mengelola konflik. Tapi khusus untuk yang sekarang ini, saya akan membawa kita lebih dalam lagi bagaimana cara mengelola konflik sesuai dengan prinsip kebenaran Alkitab. Akan ada banyak contoh-contoh juga ya. Tetap ayat-ayat dasarnya sama, Roma pasal 3 ayat 23-24. Dan
banyak ayat saya akan bacakan. Perhatikan baik-baik. Roma 3 ayat 23-24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Artinya ayat ini menjelaskan bahwa semua orang telah berbuat dosa. Tidak ada yang luput dari dosa. Amin. Jadi semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dalam bahasa aslinya kehilangan kemuliaan Allah adalah turun. Eustereo, turun kualitas, turun, jadi tidak tepat. Ya, atau dalam pengertian dosa adalah hamartia, meleset, luncas, tidak tepat pada kehendak Allah. Baik pikiran, baik perasaan, gairah, baik rencana, tindakan, keputusan. Itu meleset dari sasaran atau kehendak Allah. Itu maksudnya. Roma pasal 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut. Jadi tadi dijelaskan oleh Paulus dalam tesisnya bahwa semua orang telah berbuat dosa. Maka Paulus bilang ada akibat dosa, betul? Sebab upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal. Di garis bawahi, dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Perhatikan baik-baik. Jadi kita tidak mungkin memperoleh hidup kekal di luar Tuhan Yesus. Amin. Jelas ya. Yakobus pasal 4 ayat 1-7 dan selanjutnya. Ini ayat-ayat akan menunjukkan bahwa kenapa konflik dalam hidup manusia itu tidak selesai. Apa yang menjadi penyebab? Apa sumbernya? Kenapa orang ini kok kayaknya di mana dia ada konflik terus? Pernah lihat begitu? Tapi jarang kita menyadari bahwa kita membawa konflik. Kita sering melihat orang lain itu tukang bawa konflik. Padahal sebenarnya kita harus kembali kepada diri kita. Cek, jangan-jangan saya ini pembawa konflik, tukang bikin masalah. Nah, nanti kita lihat ini. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Karena kita tidak luput dari perselisihan, setuju? Semua kita pasti akan selalu berhadapan dengan konflik dengan orang. Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuan. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Berikutnya. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai kamu orang-orang yang tidak setia. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Ayat 5. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Ayat 7, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, hai kamu yang mendua hati. Kita pindah kepada 2 Petrus pasal 3. Ini mohon maaf, ini ada kesalahan. Harusnya yang berikutnya, coba slide-nya. 2 Petrus 3 ayat 9-13 harusnya itu. Bukan Yakobus lagi ya. Ayat 9.
Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Kadang-kadang kita pikir Tuhan terlambat, kok Tuhan tidak jawab. Nah itu cuma asumsi kita saja, padahal itu nggak benar. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Amin. Harga nyawa kita lebih mahal daripada alam semesta. Melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Perhatikan baik-baik, ayat 10. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri, nggak ada yang tahu kapan dia datang. Hari ini adalah hari terakhir, persiapkan diri kita dengan baik. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Amin. Ini Alkitab ngomong, bukan saya. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Kita ini. Pada hari itu langit akan binasa dalam api. Dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Ayat 13. Tetapi sesuai dengan janjinya kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru. Amin. Amin. Di mana terdapat kebenaran. Wow. Kita menantikan itu. Ayat 14. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih. Sambil menantikan semuanya ini. Kamu harus berusaha. Catat baik-baik ya. Ini penekanan Petrus. Kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya. Bukan di hadapan manusia. Amin. Di hadapan Allah. Dalam perdamaian dengan dia. Amin. Perhatikan baik-baik. Di dunia ini ada begitu banyak persoalan. Betul? Ada begitu banyak masalah. Karena memang dunia sumber persoalan ketika manusia jatuh dalam dosa. Betul? Banyak persoalan yang muncul. Terlalu banyak Bapak Ibu. Baik di keluarga, baik di masyarakat, di pekerjaan, dan di pelayanan. Betul? Banyak sekali masalah. Tetapi masalah-masalah itu dapat kita selesaikan. Setuju? Setiap masalah pasti ada solusi. Selalu, saya kasih contoh. Sakit penyakit, Anda berobat sembuh, betul? Yang kedua, kalau Anda terlalu gemuk, olahraga, pola hidup diubah, diet. Setuju ya? Saya sudah dari bulan Januari, saya tidak makan nasi. Lalu saya pengaruhi, saya punya staff. Staff saya sudah 15 tahun sakit mah. Saya bilang, Vi, kamu coba kamu berhenti nasi seperti saya. Bisa nggak Pak? Bisa, saya sudah kurus begini juga bisa kok. Oh gitu, nggak apa-apa Pak. 4 hari saya kelayangan. Kelayangan saya. Tapi bisa, sehat. Kamu lihat saya. Nggak pernah saya sakit kan? Padahal saya punya kegiatan ngeri sekali. Pagi sampai malam terus tiap hari. Maka suara saya begini. Tiap hari saya bicara Bapak Ibu. Tiap hari saya khotbah, saya ngajar, saya training, saya seminar. Tiap hari kerjaan saya cuma ngomong terus. Tiap hari. Tidur-tidur cuma 3-4 jam. Wah, tapi sehat saya. Oh begitu Pak, dia coba. 2 minggu dia tidak makan nasi. Sembuh sakit mahnya. Pada 15 tahun. Artinya, sakit penyakit pun bisa ada solusi. Setuju? Setuju ya? Sakit apa? Masalah apa lagi Pak? Oh ada banyak masalah. Masalah apa lagi? Hutang, betul ya? Kerja keras bisa kita bayar hutang. Amin? Amin? Ada solusi Pak. Pak, saya punya istri ini Pak. Dia tidak pernah mengerti saya Pak. Selalu berantem terus. Solusinya gampang. Tingkatkan komunikasi. Amin? Betul? Saya ada di slide. Sumber konflik keluarga 3. Komunikasi, seks, keuangan. Itu menurut James Dobson, ahli keluarga di Amerika. Cuma 3 itu sumber masalahnya. Di setiap keluarga, menurut penelitian dia, selalu minimal 1 ada. Atau 2, atau 3-tiganya. Sudah di riset. Lalu, masalah apa lagi? Pak, anak saya ini kok nggak bisa baca ya? Sudah umur 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Gampang. Konsisten aja ajarin dia balistung, betul? Baca, tulis, hitung, ya kan? Semua masalah ada solusi, betul? Tapi dengar baik-baik. Ada satu masalah, manusia dari zaman Adam sampai sekarang tidak bisa diselesaikan. Halo? Ada satu masalah. Dan itu akar semua masalah. Apa itu? Dosa. Bilang sama kanan kiri, dosa. Jadi kalau Anda punya masalah sekarang karena nggak punya jodoh, gampang, selalu ada solusi. Banyak bergaul,
berdoa dan puasa, Tuhan kirim jodoh. Amin. Tapi Pak, sudah nggak laku-laku saya Pak. Sudah jomblo ini sudah mungkin jomblo terlama ini Pak di dunia Pak. 20 tahun jomblo Pak. Rajin mandi aja. Rajin mandi, sikat gigi. Perbaiki penampilan. Tingkatkan pergaulan. Kenapa kamu tidak dapat pasangan? Mungkin. Bukan pasti ini ya. Mungkin kamu kurang bergaul. Betul? Halo? Jangan salahin Tuhan dong. Tuhan gak jawab-jawab Pak. Bukan Tuhan gak jawab-jawab. Kau kurang bertindak. Kurang usaha. Betul kan? Ada lagi Pak, utang-utang saya enggak. Belum tuh Tuhan gak jawab. 5 tahun utang terus Pak. Ya iyalah, kamu ambil tenor 5 tahun. Iya kan? Tenor 8 tahun, baru tahun kelima. Masih 3 tahun selesaikan, lanjutkan, amin. Kalau kita yang berutang, kita yang bayar dong, amin. Setuju ya? Semua masalah ada solusi. Tapi dosa tidak bisa kita selesaikan, setuju? Hanya satu yang bisa selesaikan dosa itu. Siapa? Dialah Yesus Kristus Tuhan kita, amin. Amin. Dia rela mati di Golgota 2000 tahun yang lalu. Kenapa? Yesus tahu tidak ada yang bisa selesaikan. Sekelas Musa nggak bisa, nggak layak. Karena setiap orang yang terlahir dari kandungan manusia pasti berdosa. Sedangkan syarat penebusan adalah pribadi itu tidak boleh berdosa. Amin. Amin. Dia rela bayar. Karena Anda tahu, ini yang saya mau bagikan kepada saudara. Bagaimana sih cara menyelesaikan konflik, Pak? Masalah, persoalan. Ikuti Yesus. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Ada yang saya ketemu dengan ibu-ibu. Pak, saya ini sejak kawin dengan suami saya berantem terus Pak. Masalah terus Pak. Sudah 12 tahun. Terus, iya Pak, bagaimana kalau cerai aja? Loh kok ibu tanya sama saya? Kok ibu tanya sama saya? Gak boleh ibu yang putusin, bukan saya yang putusin. Enak aja. Loh iya dong. Bu, catat, pasti ada solusi. Amin. Amin. Bagaimana caranya Pak? Caranya adalah, nggak boleh angkat tinggi egomu, amin. Bagaimana pola Yesus menyelesaikan masalah? Yesus merendahkan dirinya sampai paling dasar, betul? Dia turunkan harga dirinya, dia turunkan nilai nyawanya. Dan dia angkat nyawa kita setinggi mungkin. Agar kita memperoleh penebusan, amin. 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 Itu cara menyelesaikan masalah Pak. Kebanyakan menurut para ahli, nggak bisa selesai masalah bukan karena masalah ribet, ruwet, berat. No, nggak ada masalah yang berat. Karena hatinya panas, sombong, angkuh, keras hati. Terlalu menaikkan harga diri lebih tinggi daripada jiwa orang yang menyakiti dia. Halo, betul? Betul? Ikutilah teladan Yesus cara menyelesaikan masalah. Dia mengangkat kita dari lumpur dosa setinggi dia. Dan dia turunkan harga diri dan nyawanya. Dia kosongkan dirinya, dia rela tinggalkan apapun. Dia buang semua. Pokoknya semua tidak boleh menghambat untuk menyelamatkan kita. Dia turun sampai ke paling dasar. Supaya kita bisa memperoleh keselamatan. Amin. Cara menyelesaikan masalah pun ikut Yesus. Amin. Makanya pasangan kita pasti. Walaupun dia, Pak, aduh pasangan saya ini Pak. Waktu masih pacaran sih bersih banget ya. Tapi ketika menikah 3 tahun kelihatan joroknya. Dia kalau waktu pacaran tidak pernah kentut waktu saya makan Pak. Sekarang Pak, saya lagi makan dia bolak-balik kayak setrika aja. Tutut. Nah ini fakta loh. Waktu masih pacaran wangi kan. Setelah 3 tahun menikah, parfumnya berubah. Minyak kayu putih. Tapi setelah saya tegur, dia ganti. Lebih soft. Fresh care. Loh memang perubahan hidup kan pasti terjadi, betul ya? Makanya harus pastikan yang masih jomblo ya. Jangan sembarangan membeli sebelum periksa baik-baik. Ada ipar saya, waktu dia pertemuan reuni SMA. 10 orang mereka ketemu, semua wanita. Dari 10 orang yang ketemu, 7 cerai. Pulang-pulang cerita sama saya, Kak Joni, jadi takut nikah saya. Kenapa? Dari 10 orang yang ketemu saya punya teman SMA yang sudah menikah, 7 cerai. Halo? Berarti tidak bisa menyelesaikan masalah? Betul? Betul nggak? Setelah saya cek,
Rata-rata orang menciptakan, menuliskan penyebabnya kamu cerai kenapa sih? Penyebabnya itu mohon maaf ya, kalau menurut saya bukan masalah. Soalnya masalah apa? Kalau ibu-ibu bilang masalah keuangan. Bapak-bapak masalah seks, bisa ngerti? Halo? Ada lagi yang bilang, soalnya dia udah gendut pak. Sudah gak ada strumnya. Halo? Sudah gak enak dipandang katanya. Istri saya menikah pertama dengan saya, indeks massa tubuhnya 51 kilogram. Sekarang setelah 20 tahun menikah, 82. Berarti dia berkati. Saya bilang sama diri saya, hey Johnny, kau yang berbuat, kau yang bertanggung jawab. Amin. Bapak-bapak, siap? Siap? Kau yang berbuat, kau yang bertanggung jawab. Amin. Jangan kau yang berbuat, suruh tetangga bertanggung jawab. Halo? Maka saya bercanda sama teman-teman pendeta. Jadi kita harus tambah janji nikah. Setia dalam keadaan susah, senang, sakit, sehat, apalagi kaya miskin. Ada yang kurang apa? Gemuk dan kurus. Amin. Harus setia. Amin Pak Herat. Haleluyanya gak jelas ini. Amin. Harus jelas haleluyanya. Harus ngomong sama diri sendiri. Kau yang berbuat, kau yang bertanggung jawab. Amin. Supaya jangan masalah itu jadi masalah terus tambah besar. Masa cuma masalah istri naik berat badan jadi masalah kan? Halo, berubah bentuk jadi masalah. Loh, dia dulu waktu kamu ketemu waktu masih pacaran kan langsing sekali. Sekarang siapa yang buat? Ya kamu. Benar gak Bu? Kok ibu takut ya? Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Setuju? Hanya dosa yang kita tidak bisa selesaikan. Tapi Yesus selesaikan. Maka masalah yang lain kita yang selesaikan. Amin. Amin. Dia kasih contoh. Jadi kalau tidak selesai masalah cuma satu. Hatinya pasti keras. Betul? Mau saya baca. Kejadian pasal 4 ayat 3-9. Ini belajar dari Kain dan Habel. Hati-hati dengan hati. Ya, tulis di status Facebook. Hati-hati dengan hati. Kejadian pasal 4 ayat 3-9. Habel juga mempersembahkan korban. Persembahan. Dari ayat 3 ya. Setelah beberapa waktu lamanya maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Ayat 5, lihat. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain apa? Menjadi sangat panas. Dan mukanya muram. Bahasa Ibrani kata sangat panas itu karah. Yang artinya dia sendiri yang membakar hatinya. Jadi bukan tiba-tiba jadi panas karena Tuhan menolak, bukan Tuhan penyebabnya. Amin. Dia sendiri memang hati udah keras. Dari hati orang bisa produksi dua. Produksi kasih, amin. Tapi bisa memproduksi kebencian. Bisa memproduksi kedamaian atau kemarahan, betul? Karena kita berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Hati sumber kehidupan, amin. Tapi kalau kita tidak menjaga hati, maka hati kata Yeremia, hati licik. Halo? Yeremia 1:17 ayat 9. Hati manusia licik kalau tidak dijaga baik-baik. Maka kalau licik, kita akan memproduksi semua kejahatan. Maka Yesus bilang sama para orang-orang yang berdiri pada waktu itu. Dari hati timbul segala pikiran jahat, betul? Hati-hati Bapak Ibu. Jadi yang menyebabkan orang tidak bisa menyelesaikan masalah, itu hati. Dan dendam mulai membara sehingga Kain merencanakan kejahatan yang luar biasa, betul? Adiknya saya sendiri, cuma masalah Allah tidak menerima korbannya, dia langsung lihat ini biangnya ini, bisa ngerti? Halo? Kenapa dia nggak sadar? Kenapa ya saya nggak diterima ya? Harusnya begitu, betul kan? Tapi rata-rata manusia seperti Hawa, seperti Adam, waktu dia ada masalah, langsung dicari siapa yang salah, siapa penyebab. Ini cara-cara iblis, betul? Hati-hati Bapak Ibu. Ngeri kalau kita tidak menjaga hati kita. Karena menurut para ahli,
memang betul hati itu sumber keputusan. Ada 4 fungsi hati. Fungsi spiritual, hubungan kita dengan Tuhan. Fungsi sosial, hubungan kita dengan sama. Fungsi moral, pengambilan keputusan etis harus tepat, betul? Dan fungsi yang berikutnya, fungsi yang berhubungan dengan fungsi intelektual. Untuk melihat hal-hal ini masuk akal atau tidak, bisa ngerti? Ada di hati semua. Maka dalam hati pun ada pertimbangan. Hati pun ada punya fungsi pengertian. Jadi sumber keputusan hati, Pak. Maka orang akan memutuskan untuk menikah karena hatinya senang. Hatinya mencintai orang ini, betul? Anda juga akan memutuskan cerai karena apa? Hatimu lagi tidak suka, Pak. Maka Tuhan minta apa? Jaga hati. Amin. Coba nyanyi yang lagu Agim. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Kalau ibu-ibu bukan cuma jaga hati. Jagalah mata. Karena apa? Sekarang di handphone itu banyak aplikasi online shop, betul? Shopee, Tokopedia, Lazada, wah. Yang lebih parah, sudah ibu-ibu punya anak 3, mohon maaf ya. Tapi sukanya main yang begini-begini. Ulat itu tuh. Saya pernah lihat dan saya marah, cuma saya tidak bisa tegur dia. Kenapa tidak ada hubungan saudara, Bu? Kupang Jakarta, 2 jam 40 menit direct. Saya naik pesawat. Jadi saya di sini, dia di situ di ibu. Menghadap ke depan tuh. Ibu ini sejak duduk, anaknya ada di tengah. Dia langsung buka iPad-nya, langsung dia main itu apa? Ulat-ulat itu. Sampai landing. Saya bilang, Tuhan, untung dia bukan istri saya, Tuhan. Istri sudah punya anak, tapi masih dosanya ABG. Halo? Belum mateng, Pak. Anaknya nggak diajak ngobrol. Kenapa? Anak dikasih handphone. Main game juga. Cocok, Pak, betul. Tapi mengharapkan anak berubah. Halo? Banyak orang mengharapkan anaknya di masa depan dia dipakai Tuhan jadi orang hebat, berhasil, sukses, betul? Tapi tindakannya tidak sesuai harapannya, betul? Halo, kemarin saya baru seminar parenting di Bekasi, di Harapan Indah. Bapak Ibu yang punya anak remaja, saya bukan takut-takutin saudara. Depresi di dunia sekarang naik, betul? Seluruh dunia, Pak. Dan angka bunuh diri 800.000 per tahun seluruh dunia. Di Indonesia yang bunuh diri rata-rata remaja dan pemuda. Kenapa mereka bisa bunuh diri? Dan angkanya lebih tinggi anak usia remaja dan pemuda. Karena usia-usia pencarian identitas mereka tidak dapat, betul? Betul? Orang tua tidak bisa berhasil memenuhi kebutuhan jiwanya, kasihnya, tidak berhasil. Makanya tadi saya saksikan di ibadah pagi pertama. Bulan yang lalu, 4 minggu yang lalu, kami bikin namanya Exosia Bible Course for Kids. Anak dan remaja. Yang daftar 112 anak dan remaja. 2 hari, tidak ada yang berkurang. Ikut terus mereka, 112 anak. 112 anak Bapak Ibu. Ikut terus. Hari pertama, saya isi sesi, karena hari kedua saya harus berangkat ke Blitar. Saya bilang biar hari pertama, sore saya yang tutup. Seharusnya bercerita, KKR ya. Tapi Tuhan tidak bawa saya ke situ. Roh Kudus bilang, bahwa mereka menyembah Tuhan. Wah, ini anak-anak umur 5 tahun sampai 15 tahun menyembah Tuhan gimana nih? Tapi saya bawa mereka menyembah Tuhan. Mereka menyembah Tuhan hampir 1,5 jam. Dilawat Tuhan semuanya. Anak-anak menangis luar biasa. Dijamah Tuhan. Anak-anak tidak satupun anaknya. Anak 5 tahun dia bisa begini. Tuhan ampuni beta Tuhan. Yang kan? Aku cinta Tuhan Yesus. Anak kecil. Tiba-tiba saya bilang sama istri. Kita harus doakan mereka tapi peluk. Jangan cuma tumpang tangan. Peluk mereka. Saya peluk. Karena mereka pendek kan. Rata-rata kan pendek kan. Banyak yang kurang gizi, Bu. Nah ini Pak Kris tahu lah kalau di NTT. Saya harus duduk jongkok begini. Peluk. Baru 30 anak sudah keram saya. Aduh, saya begini lagi. Wah ternyata susah juga. Gemetar saya. Tapi saya nggak apa. Demi mereka. Saya jongkok lagi, berlutut lagi. Peluk mereka. 112 anak. Saya setengah, istri saya setengah.
Anda tahu, setelah bubaran, orang tua jemput mereka. Keluar mereka. Mama, papa. Tadi beta didoakan Pak Pendeta. Pak Pendeta peluk beta, mama. Hangat sekali, mama. Anak-anak kurang kasih sayang. Kurang dipeluk mereka. Mereka mengalami kekeringan. Mereka ada di rumah tapi seperti di padang gurun. Jiwa mereka kosong dan kering. Makanya mereka kesepian. Jiwa manusia kalau kesepian, buntut-buntutnya adalah pasti pilih bunuh diri. Kenapa dia merasa, tidak ada yang sayang sama saya. Tidak ada yang perhatikan saya. Tidak ada yang pedulikan sama saya. Tidak ada yang hargai saya. Tidak ada yang dengerin saya. Mending mati aja. Makanya Jepang, Korea, angka bunuh diri remaja tinggi sekali, betul? Halo? Hati-hati dengan anak remaja, saudara. Saya waktu datang satu desa ya, itu di desa di NTT, di Kabupaten Kupang. Pak Kris tahu, di Amarasi Pak. Ada orang Astra juga datang waktu itu. Tanya sama Pak Yusuf. Di lapangan mungkin ada hampir kurang lebih sekitar 400-500 anak SMA. Saya tanya, siapa yang tiap hari cemas dan takut? Syok saya. Semuanya angkat tangan. Padahal di desa loh, betul? Kamu punya utang, hah? Apa masalahnya? Kok kamu cemas takut? Langsung syok saya. Saya tanya lagi, siapa yang di antara kalian yang pernah berpikir untuk bunuh diri? Sepertiga anak, angkat tangan. Teman saya yang dari Asta itu langsung syok. Aduh Pak Joni, kok di desa begini? Anak masalah apa? Mereka butuh kasih sayang aja. Halo? Kenapa orang bunuh diri? Karena dia merasa sudah gak ada yang mengasihi dia, betul? Dia merasa sudah gak ada sayang sama dia lagi. Makanya Yohanes pasal 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal. Tunggal satu-satunya. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Makanya 24 Maret kemarin di Blitar, saya bilang Tuhan, aku haus dan lapar akan jiwa-jiwa Tuhan. Berikan aku jiwa-jiwa Tuhan. Dulu saya nggak ngerti, saya tidak bisa merasakan perasaan Tuhan dalam setiap kalimat. Satu orang tidak boleh binasa. Saya tidak bisa mengerti kenapa Yesus harus rela menyerahkan nyawanya demi keselamatan manusia. Saya tidak ngerti. Ngertinya cuma di sini. Tapi saya tidak bisa merasakan perasaan Tuhan di setiap ayat firman Tuhan itu. Dan Tuhan bilang sama saya, kamu harus lihat setiap anak-anak itu, setiap orang-orang itu adalah, kalau dia anak kecil, itu anakmu, amin. Lihat dia, kalau dia anakmu, kamu rela nggak dia binasa? Pasti karena kamu berusaha menyelamatkan dia. Kalau dia sakit, kamu akan rela jual apapun, amin. Amin. Mahalnya jiwa manusia, amin. Amin. Maka saya bilang Tuhan, saya mau Tuhan tambahkan 10.000 sekolah binaan. Dan aku mau Tuhan berikan aku 10 juta jiwa karena sudah ada teknologi, betul? Bisa kita menangkan 10 juta karena sudah ada teknologi, betul? Ada TikTok, betul? Ada aplikasi yang orang semua nonton, betul kan? Ada YouTube, benar gak? Makanya jangan bikin YouTube yang aneh-aneh. Facebook statusnya juga. Limpahkan perasaan di situ. Memangnya cuma kami bisa marah? Terus di Facebook. Nggak tahu diri kamu? Ngomong sama siapa? Halo? Status Facebook begitu loh. Lalu kalau dia masih remaja, bakso enak. Gunakan teknologi untuk menceritakan Tuhan, amin. Kasih Tuhan yang besar. Aduh, saya senang ketika anak-anak itu hari kedua, yang 112 anak itu. Tidak ada yang tidak datang lagi, hari kedua datang semua lagi. Saya sudah nggak ada, saya diceritakan sama istri saya, sama guru-guru saya. Pak tahu nggak, mereka sudah nggak mau pulang Pak. Hah? Sudah jam 5 lewat sore ini, dari jam 8 pagi. Kenapa? Mereka bilang mau tinggal di sini saja. Kenapa? Kakak-kakak sayang sama mereka, amin. Anak kenapa mereka betah di rumah? Karena dia merasakan dia disayang, amin. Kenapa anak cari di luar? Karena rumah itu tidak sayang sama dia. Halo? Nggak ada waktu Anda mendengarkan mereka. Kalau anakmu remaja, jangan banyak ngomong. Dengerin dia, amin. Amin. Dengerin dia.
tiap malam bawa dia kepada Tuhan. Tuhan, aku akan meninggal pasti Tuhan. Aku titipkan anakku. Dan aku mohon bawa dia ke sorga berjumpa dengan aku. Amin. Anda tahu yang saya simulasi hari-hari ini apa? Yang saya simulasi tiap hari, yang saya minta sama Tuhan. Saya bayangkan begini, ketika aku ada di sorga, banyak orang akan datang. Pak Joni, terima kasih banyak Pak Joni. Karena Pak Joni, aku ada di sini. Amin. Bahagia saya. Dulu saya tidak mengerti hati Tuhan seperti ini. Kenapa Tuhan bilang tidak boleh binasa satu jiwa? Saya tidak mengerti, saya tidak bisa merasakan perasaan Tuhan. Tapi Tuhan bilang, lihat mereka seperti anakmu sendiri. Kalau itu lebih tua, lihatlah seperti orang tuamu. Amin. Waduh, dan Tuhan kasih saya ajaran. Kamu harus ajarkan kepada jemaatmu. Pakai 3 jubah kehidupan Yesus. Apa itu? Jubah penderitaan. Kamu ajarin jemaatmu mengambil bagian dalam penderitaan Yesus. Amin. Yang kedua, kamu ajarkan kepada anakmu, kepada jemaatmu. Kamu harus bisa menebus dosa orang sekitar. Kadang-kadang kita nggak salah tapi kita disalahkan. Betul? Betul? Lalu yang ketiga, kamu ajarkan kepada mereka. Mereka rela menjadi penanggung sesama di sekitar mereka. Halo? Kenapa saya harus biayai dia, bantu dia? Gak ada hubungan. Tuhan bilang, itulah Yesus. Amin. Amin. Dia rela menjadi miskin supaya kita kaya. Amin. Dia rela menjadi lemah agar kita kuat. Dia rela dikutuk, terkutuk agar kita ditebus dosa kita. Amin. 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 Kita harus naikin kelas kekristenan kita. Harus seperti Yesus. Bagaimana menyelesaikan masalah dosa ini? Orang banyak menuju kebinasaan. Kamu harus mewakili Kristus di sekitarmu. Memang kita harus rela untuk disakiti. Rela menanggung. Amin. Yang tidak bisa kita tanggung. Yang tidak perlu kita tanggung. Itulah Yesus. Amin. Kekristenan seperti itu Pak. Bukan sekedar beragama. Tuhan berkati pasti sudah. Wah, mohon maaf ya. Khotbah-khotbah begini bukan salah ya. Khotbah yang judul-judul begini. Kan banyak judul di YouTube itu. 3 langkah diberkati Tuhan. Gak salah. Tapi jangan cuma khotbah itu dari awal kamu bikin gereja sampai itu anak jemaat jadi begitu terus. Jadi jemaat egois, betul? Kalau kita menderita karena Kristus, Tuhan pasti berkati kita, amin. Saya saksi hidup puluhan tahun saya berjalan bersama Tuhan. Di tengah banyak sekolah tinggi teologi ya tidak ada mahasiswa. Cuma 10 mahasiswa baru. Kami 100 lebih. 114 Pak. Iya. Saya sudah saksikan di sini. Bagaimana Tuhan Yesus bayar utang kami. 1,9 miliar. Tuhan bayar, Tuhan kirim orang yang tidak pernah saya kenal. Allah kita hidup. Amin. Allah kita hidup. Dan Anda tahu, Tuhan ajar saya. Kamu harus menunjukkan aku itu hidup. Bukan cuma di gereja. Di semua tempat kamu melayani. Maka kalau saya training seminar, saya selalu sampaikan, menceritakan bagaimana aku berjalan bersama Tuhan Yesus. Amin. Jangan menginjil, jangan pindahkan orang jadi Kristen. Bawa orang ketemu Tuhan Yesus. Ceritakan pengalamanmu, bagaimana kamu dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana dia mengasihi aku dan keluargaku. Dan semua orang kukasihi. Ceritakan siapa dia. Amin. Amin. Di tengah-tengah dunia yang tidak menghargai Allah itu hidup. Amin aja lah. Nanti saya cengeng ntar, suruh menangis saya. Allah kita hidup Bapak Ibu. Saya bisa pastikan, Anda kalau cinta Tuhan berkorban demi dia, Anda akan rugi. Anda tahu, saya bilang sama Tuhan, kalau saya sampai mati tidak punya rumah gak masalah. Yang penting rumahku ada di surga. Saya ngomong sama anak saya, kalau nanti papa mati, papa mungkin tidak bisa bangun rumah buat kalian. Papa pastikan, Tuhan yang akan bangun buat kalian. Papa mungkin tidak bisa bawa kalian keliling dunia. Seperti kan saya ini selalu diundang kemana-mana di luar negeri ya. Papa gak ada duit. Tapi papa mama pastikan, papa mama akan bawa kamu ke surga. Amin. 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 Betapa indahnya Pak, kita ketemu anak-anak kita. Papa. Wow. Orang datang lagi, Pak Joni masih ingat saya Pak. Sayang Pak Joni, ceritakan tentang Tuhan Yesus di tengah-tengah saya ada masalah. Saya sudah lama tidak bergereja Pak. Dan sudah sering orang cerita sama saya. Pak, masih ingat saya Pak? Pak Joni yang tolong saya kasih beasiswa Pak. Di mana? Di KSW Pak. Sekarang saya jadi kepala Astra cabang Papua. Moses Lawa. Benar kan Pak? Masih ingat Pak? Moses Lawa? Itu yang saya kirim Pak. Kasih beasiswa di UKSW. Banyak sekali. Tidak apa-apa.
Itu indah kalau nolong orang, amin. Tidak ada kebahagiaan ketika Anda pelit. Kebahagiaan ketika Anda berbagi buat orang, amin. Itulah hidup Yesus. Kenapa dalam sesi 2 lagi ya? Mari kita bangkit berdiri. Aduh. Saya mau tantang Bapak Ibu, bulan depan bawa 1 jiwa setiap orang, amin. Amin. Siap Bapak Ibu? Siap? Siap? Tanda-tanda telah nyata. Tahu ya lagunya? Sini sudah akhir zaman Bapak Ibu. Nggak usah pikirin masalah diri sendiri, Tuhan selesaikan, amin. Masalah kita Tuhan selesaikan, amin. Tuhan pasti selesaikan. Pikirin masalah Tuhan, apa masalah Tuhan? Banyak orang menuju kebinasaan, betul? Betul? Kita bantu. Kita bilang Tuhan, aku menjadi mitramu, partnermu, pelayanmu, supaya kita bisa menyelesaikan. Yes. Dan ingat, kita akan dihormati oleh Allah Bapa. Yohanes pasal 12 ayat 26. Barang siapa yang mengikut aku, dia harus berada di tempatku berada, betul? Dan barang siapa menjadi pelayanku, ia akan dihormati oleh Bapakku. Amin. Nanti ada penobatan, lebih daripada Oscar. Amin. Ada penobatan. Dan saya bilang, Tuhan, waktu aku ditobatkan, waktu aku Tuhan mengkuasai aku, boleh gak saya request Tuhan? Jangan cuma ngomong, Joni Kilapong, hai hambaku yang setia. Boleh gak Tuhan? Tolong sebutkan, Joni Kilapong, hai hambaku yang setia dari Nusa Tenggara Timur. Amin. Kenapa? NTT di Indonesia, di bumi ini sudah diejek-ejek. Nasib tak tentulah segala macam. Busung lapar lah. Saya pengen NTT berkumandang di surga. Amin. Maka datanglah ke NTT nanti. Saya nggak calon gubernur Pak. Tapi saya pastikan, kalau Anda bawa jiwa bulan depan ke sini, Tuhan suka, amin. Tuhan senang. Ini kursi masih banyak kosong, saya aja sedih lihatnya. Saya baru baptis orang minggu lalu, 31 jiwa baru. 31 jiwa baru. Sekarang sudah daftar lagi, bulan depan saya baptis lagi. Banyak sekali lagi. Maka saya mau bikin 2 kali ibadah lagi. Sudah di belakang, sampai di belakang. Sudah gak muat kami. Ini tahun penuaian jiwa-jiwa, amin. Anda pastikan tanganmu terlibat membawa jiwa ke surga. Dan visi saya sekarang, mengakhiri hidup saya bilang Tuhan, visi saya akan mengajak orang, kosongkan neraka, penuhi surga dengan jiwa-jiwa. Amin. Siap? Siap? Buktikan bahwa penuh ini bulan depan. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawat umatnya. Ladang telah mengundi, siap untuk dituai. Banyak jiwa nanti, uluran tangan kita. Tuailah, katakan tanda-tanda telah nyata. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawat umatnya. Ladang telah menguning, siap untuk Tuhan Yesus tolong kami. Roh Kudus bantu kami memenangkan banyak jiwa. Uluran tangan kita. Tuailah. Mari angkat tanganmu dua-dua. Katakan sama-sama. Nyatakan kemuliaannya pada segala bangsa. Biar kuasanya dinyatakan berlimpah. Bangkitlah gereja Tuhan pada sekelilingmu. Yes, amin. Generasi mari selamatkan Tuhan. Selamatkan ya Tuhan. Ini nyatakan kemuliaannya pada segala bangsa. Ini doa kami Bapa. Kuasanya dinyatakan. Pakai kami untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Karena kami tahu ini persoalan harus kami selesaikan bersama Tuhan.
generasi ini. Selamatkan ya Tuhan. Ini Lari semua. Nyatakan. nyatakan kemuliaan Nyatakan Tuhan. pada Penuhi segala bangsa. kursi-kursi kosong dengan jiwa-jiwa Biar bangsa. kuasanya Aku minta padamu Bapa, penuhi kursi-kursi kosong dengan jiwa-jiwa bangsa. bangkitlah gereja Tuhan pada sekelilingmu. Generasi ini Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini katakan lebih sungguh. nyatakan kemuliaannya pada segala bangsa. Biar kuasanya dinyatakan berlimpah. Bangkitlah gereja Tuhan pada sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku. Terima kasih ya Tuhan. Isi hatimu, pikiranmu, kehendakmu sudah Engkau nyatakan buat setiap kami. Mampukan kami Tuhan untuk melakukan semuanya itu. Kami akan berjalan bersama-sama Tuhan. Kami akan memikirkan seperti yang Tuhan pikirkan. Kami akan memandang seperti Tuhan memandang. Tuhan, seperti pujian yang kami naikkan. Biarlah kami Tuhan menjadi bagian untuk menyelamatkan generasi ini. Pakai kami Tuhan, urapi kami Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, jikalau Tuhan berkehendak, Tuhan akan memakai kami dengan caranya yang ajaib. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebenaran isi hatimu yang sudah Engkau sampaikan kepada kami. Kami tangkap di dalam hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin.